Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'al jannah. Amal. Alhamdulillah, ayahanda, sahabat semua dan kawan-kawan semua yang kami cintai karena Allah, masih dalam suasana bulan Muharram. Di antara 4 bulan Muharram masuk ke dalamnya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan kita tahu persis bahwa bulan Muharram ini kalau berbuat baik, beramal saleh, maka Allah melipat gandakan pahalanya semua kebaikan ini. Maka asa-asa kalau ada orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk dia kesempatan berjumpa dengan bulan-bulan istimewa ini, maka memang tidak ada orang yang paling beruntung kecuali yang mengambil kesempatan. Ada cerita. Cerita ini satu tamsil yang mudah-mudahan apa-apanya jadi pembuka dan untuk kita tidak menyia-nyiakan kesempatan. Satu saat seorang guru menasihati 3 orang muridnya. Nanti kalian akan masuk ke dalam goa dalam satu perjalanan, dan kemudian keluar dari goa itu semacam satu terowongan yang gelap di dalamnya, dan pesan gurunya, pokoknya apapun yang ada di dalam itu diambil, dibawa. Gue senang cerita ini supaya kita semua paham bahwa orang-orang yang mengambil kesempatan itu orang-orang istimewa. Ini terkait nanti pada ranah hidup kita yang notabene kita di dunia. Ingat, kita ini sekarang sedang di dunia. Kalau kita sedang di dunia, maka kita harus paham wabtaghi fima ataqallahu ad-dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ngejar urusan akhirat satu keutamaan, satu hal yang penting, urgent, muhim. Akan tetapi harus paham wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa nasibmu terhadap urusan dunia ini. Dunia ini jangan lupa, karena kita hidup di dunia. Jangan sampai nanti kerendahan hidup kita terhubung dengan keadaan di dunia ini justru bertambah-tambah jadi susahnya kita di akhirat. Ini akibat salah kaprah tentang dunia. Karena guru kami memberikan nasihat, ya,
bahwa sejatinya yang namanya dunia itu adalah segala sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah. Itu dunia. Jadi dunia ini bukan mobil, dunia ini bukan rumah, dunia ini bukan duit, dunia ini bukan baju, bukan makanan. Dunia adalah segala sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah. Maka kalau ngaji kita membuat kita jadi lalai kepada Allah, sebab ngaji kita jadi jumawa, jadi merasa sombong, kemudian mampu merendahkan orang lain, ngaji kita dunia. Karena ini melalaikan kita kepada Allah. Dunia segala sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah. Tapi kalau mobil kita pakai, kita gunakan itu dalam rangka taat kepada Allah. Harta kita habiskan fisabilillah di jalan Allah, memasukkan kebahagiaan di hati orang lain, terutama kepada orang yang terdekat dengan kita. Yang disampaikan kita sebagai seorang ayah, kita tidak menjadi orang yang benar-benar mendahulukan untuk memasukkan kebahagiaan hati untuk anak-anak kita. Karena banyak orang-orang lalai kepada anak-anaknya, sementara mereka mendahulukan anak-anak yang lain. Ini satu pelajaran penting untuk kita, bahwa dunia bukan mobil. Kalau mobil dipakai untuk ngaji, kalau mobil dipakai untuk mengantarkan kebaikan orang-orang untuk dakwah, ini mobil akhirat. Jadi jangan nanti mentang-mentang kami dari jalan ya, sembari makan siang ngobrol sambil guyon. Kadang-kadang ada orang yang suka menyalahkan dunia karena memang tengah sarong hidupnya, tengah susah. Nengok kawan rajin bekerja, sungguh-sungguh bekerja, nuajo, sibuk dengan dunia. Wow, lah cinta dunia kawan ini. Itu karena dia jualan tidak laku. Itu karena dia nyari gawe tidak dapat-dapat, nyari kerja tidak dapat-dapat. Jadi akhirnya kemudian mengundi orang yang rajin bekerja, orang yang bekerja keras, orang yang berjuang untuk nyari nafkah keluarganya, dituding sebagai pecinta dunia. Alhamdulillah, ini sama. Nah, Nabi tidak pernah mencela orang yang bekerja keras. Nabi tidak pernah mencela orang yang apa? Yang mengikhtiarkan mencari harta yang haram. Di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 90% mereka orang kaya. Jadi jangan dikira bahwa orang kaya itu cinta dunia. Ini orang pakai mobil bagus, cinta dunia. Ini bahaya. Jangan-jangan orang yang pakai mobil bagus itu mobilnya di tangan, akhirat di hati, malu kita. Justru yang jalan kaki, nengok mobil maka sakit hati karena tidak mampu beli mobil, maka mobil taruh di hati. Sudah jalan kaki, mobil taruh di hati. Triple sengsara. Tambah saja 4 double. Wah, kadang-kadang begitu kita. Jangan sampai kita salah menafsirkan kita dunia. Bagi kisah tadi, kata gurunya Pak kepada muridnya, nanti kalau masuk dalam rumah, dalam bulan kita keroman doa itu, apapun yang ada dalamnya ambil. Ini membuka supaya sama-sama paham tentang kesempatan. Maka jika murid ini pun masuk dalam doa, mereka berjalan sambil menunggu di ujung sana. Maka dalam kondisi gelap gulita ini, maka murid yang pertama, apa dia bilang? Apa sih dalamnya? Batu kayaknya. Lalah, ambil sebutir baik. Ambillah oleh sebutir, masuk dalam kantong. Yang nomor 2, lebih lagi. Apa dia ambil? Hanya nyusah-nyusahin saja. Tidak ada gunanya bawa batu. Sudah, tidak usah dibawa, tidak usah diambil. Hanya untuk menyusahkan saja. Ambillah yang nomor 3 ini karena apa yang diberi rasa sama gurunya. Maka dia apa? Dia ambil banyak sekantong. Entah apa jalannya, pokoknya ambil karena perintah gurunya. Dia ambillah
sekantong. Kemudian mereka berjalan sampai akhirnya mereka keluar dari terowongan itu, dari goa itu. Ketika mereka keluar, mereka berjumpa dengan gurunya. Ditanya gurunya, apa yang kalian bawa? Maka murid yang pertama menurut saya bawa katanya, ini dalam kantong. Yang pertama, pasti buka. Terkejut bukan kepala, ternyata isinya adalah emas. Emas. Maka yang pertama, murid pertama ini mengatakan, menyesal saya. Saya hanya mengambil sebutir batu yang saya kira batu, ternyata sebutir emas. Nyesal saya. Kenapa saya cuma satu butir? Maka yang kedua ditanya gurunya, kamu ada ngambil? Saya ada ngambil apa-apa kalau kamu di emas. Maka saya akan ambil walaupun hanya sebutir. Yang sebutir nyesel. Yang tidak ngambil lebih lagi nyeselnya. Lihat yang bawa sekantong. Nyesel tidak? Sama nyesel juga. Kenapa cuma sekantong? Coba saya bawa sekarang. Hidup di dunia ini, kalau kita mau jujur dan ketika kita kembali kepada akhirat, maka dipastikan tidak ada satupun yang tidak menyesal. Tidak ada satupun. Percaya tidak percaya, siapapun dia, sesuai apapun dia, karena pasti akan merasa menyesal. Nyesal semua. Kenapa saya tidak lebih baik? Kenapa saya tidak lebih sungguh-sungguh? Orang yang sudah masuk surga saja nantinya mereka merasa bahwa mereka belum bisa maksimal untuk beramal saleh. Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan kebaikan sepanjang hidup? Maka momentum hijrah, saya ingin mengulang apa yang saya sudah sampaikan lebih dari 5-6 masjid selama momentum Muharram. Tapi saya mau tekankan pada T yang kedua. Perubahan Muharram itu setidaknya dimulai dengan yang namanya taubat. Dan segera taubat, nyesel minta ampun, mati dalam keadaan maksiat. Karena orang yang tidak segera taubat, salah satu di antara sekian banyak amalan yang mesti disegerakan hanya orang-orang yang bertaubat, yang memang adalah orang yang dipaksa untuk segera bertaubat. Tidak segera bahaya. Bersegera. Apa dosa banyak sekali. Kita tahu persis bahwa bulan Muharram ini bulan di mana Allah hadirkan pertolongan. Kawan-kawan semua, maaf, siapapun yang tengah susah malam ini dalam keadaan ekonominya susah, keluarganya susah, pekerjaannya susah, kalau paham tentang bulan ini, maka dia tidak akan pernah main-main dengan bulan ini. Serius dia ngomong. Ini semacam Allah hamburkan kesempatan bonus untuk mendapatkan banyak hal dalam urusan dunia akhirat kita di bulan Muharram. Kenapa tidak? Doa Nabi Adam diijabah, dosanya diampuni, itu di bulan Muharram. Ditolong sama, dipertemukan kembali dengan istrinya Allah, diturunkan di Sri Lanka di India, istri yang diturunkan di Jeddah, ratusan tahun perpisahan, bertungkus-tungkus berjuang dengan segala keterbatasan. Bagaimana orang yang tadinya melakukan kesalahan kemudian diturunkan ke bumi, meninggalkan surga yang begitu indah. Akhirnya kemudian lewat pertobatan, ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngerasa dirinya berbuat zalim, ngerasa dirinya sudah melakukan dosa, minta sama Allah ampunan, satu bentuk pertobatan. Allah hadirkan pertolongan itu di bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari kobaran api yang dibakar oleh Raja Namrud. Api yang tadinya panas dan luar biasa, atas perintah Allah api itu menjadi dingin. Jadi kalau kita mikir, itu kan panas menurut manusia. Allah bisa mengubah apapun menurut kehendaknya.
Kalau Allah bilang kuliah jadi engkau dini enggak. Dini enggak ada urusan. 40 hari 40 malam tidak terbakar Nabi Ibrahim, dan itu ditolong sama Allah di bulan Muharram. Nabi Nuh selamat bersama orang-orang saleh yang membersamainya dengan bahtera yang dimana banjir ini, kalau kita baca sejarah bagaimana tidak banjir terbesar dalam sejarah dunia, maka Nuh diselamatkan Allah di bulan Muharram. Nabi Yunus yang hampir saja berputus asa dalam dakwahnya, berulang kali menceritakan, dan ini sangat terhubung dengan kondisi hidup kita. Siapa yang sekarang sedang banyak utang? Siapa yang sekarang sedang menjadi riba? Siapa yang sekarang sedang banyak masalah urusan keluarganya? Siapa yang hari ini lagi banyak masalah urusan pekerjaannya? Siapa hari ini lagi banyak masalah urusan keluarganya? Wallahi, kalau kita tahu di kesempatan luar biasa, kita tidak akan pernah menyanyiakannya. Inilah saatnya benar-benar tahu. Allah tolong Yunus meninggalkan Ninawa itu dalam keadaan mana tahunya, dan di situ dalam bahasa kita yang mau mengikuti dakwahnya. Tidak ada yang mengikuti dakwahnya. Kalau sama kita bisa bayangkan ada orang seorang lagi dia dakwah, kita ngaji malam Selasanya ada orang yang datang, walaupun keadaannya seperti apapun, sesepi apapun, tetap ada yang datang. Nabi Yunus itu tidak ada yang ikut. Sampai pada titik puncaknya dianggap apa? Pengen lari dari dakwah. Dia tinggalkan Ninawa, kemudian naik kapal. Allah memujinya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik kapal, hujan lebat, langit membuntur, dia hantam petir, kapal sampai penuh dengan air. Kondisi kapal goyang, hampir saja tenggelam. Maka orang kapal bermusyawarah agar ada yang dibuang ke laut agar tidak memberatkan yang namanya kapal semakin berat. Diundi keluar nama Nabi Yunus. Kemudian orang bela jangan sampai orang soleh dibuang ke laut mati. Sayang dia orang soleh. Nah, orang soleh itu selalu jadi pertimbangan. Kemudian diundi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Kemudian diberi kesempatan lagi sampai yang ketiga kalinya, diundi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Asrah Nabi Yunus diceburkan, tenggelamkan dalam lautan, ditelan oleh ikan yang paling besar. Dia sudah cerita tentang saya pergi ke Pulau Seribu, hampir satu ruangan seni, itu ikan paus yang terdampar tahun 2012. Itu ikan paus yang terdampar 2012 hanya beberapa meter saja dari permukaan laut sampai ke mungkin belum setengahnya dasar lautan. Ini yang telah Yunus sampai ke dasar lautan. Bagaimana besar ikannya? Bagaimana dalamnya? 40 hari 40 malam. Akhirnya Nabi Yunus tidak marah-marah ngamuk-ngamuk pukul ikan, melainkan menyegerakan taubatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah bawakan dia lewat seekor ikan naik ke atas permukaan laut, kemudian ikan berenang sampai ke pantai, memuntahkan Yunus. Belum cukup sampai dimuntahkan di pantai, kemudian diberikan dia yang namanya makanan yang berupa labu yang bisa menguatkan badannya. Tidak cukup sampai situ, balik dia ke kampung, pertunjukan kepala semua kaumnya yang beragama, semua kaum yang tidak mengikuti seruan dakwahnya, semua beriman kepada Allah. Tuntas Allah tolong sebab sebuah pertobatan. Tuntas. Allah. Dan itu terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus diselamatkan di bulan Muharram. Nabi Yunus Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun saat dia dikejar menuju ke Laut Merah. Itu berangkatnya bersama Bani Israel yang ikutnya orang tua, nenek-nenek, perempuan, anak-anak. Mereka berangkat dari malam hari. Itu baru dikejar Fir'aun di pagi hari. Kita bisa bayangkan bagaimana jauhnya perjalanan. Mereka jalan kaki, dikejar dengan pasukan berkuda. Allah memberikan pertolongan sebab pertaubatan Musa bersama Bani Israel.
diselamatkan di bulan Muharram. Dan bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah itu terjadi di bulan Muharram. Satu tahun 4. Dan Buya ini membuat kita berulang-ulang tidak apa. Nah ini pada kesempatan. Jujur saja, dan ini sangat terhubung dengan urusan-urusan hidup. Kalau kita ada kerjaan dengan obat nyesel. Nyesel semua dosa yang pernah kita lakukan, berjanji untuk tidak mengulanginya, serta dengan amal soleh. Tunggu keajaiban Allah hadirkan pertolongan untuk kita. Allah hadirkan pertolongan untuk kita. Allah. Saya kalau mengulang tentang taubat ini, 2015 lihat taubat dari riba, dan Masya Allah kawan-kawan semua, 5 mobil semua kredit, dari mulai yang DP 100 juta sampai yang DP-nya setengah dari harga mobil, tapi kredit. Mulai dari yang Innova, Mobilio, Avanza sampai yang pick up, semua habis. Dan sejujurnya saya katakan bahwa Allah, kalau saya memperkenalkan ego, saya malu. Orang yang dulu punya 5 mobil kemudian harus memilih tidak punya mobil satu pun, itu malu minta ampun. Tapi saya tidak menemukan ada orang yang setengah-setengah dalam taubatnya dapat ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man taraka syai'an lillah fa yubaddilu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik darinya. Pun tidak ditinggalkan, tidak ada ganti. Mimpi mengharapkan ganti dari Allah kalau kita tinggalkan kemaksiatan itu. Mimpi tidak mendapatkan ganti yang terbaik dari Allah kalau tidak kita tinggalkan apa yang Allah benci dari itu. Allah benci kita maksiat, Allah benci kita zina, Allah benci kita makan harta haram, Allah benci kita makan riba, Allah benci kita zalim. Maka cara yang terbaik tinggalkan. Tidak ada tapi. Kalau ada tapi baca, Allah tidak akan ganti. Saya merasakan tanya Buya bagaimana nanti. Kalau saya tidak ada mobil lagi, bagaimana nanti kalau saya tidak ada rumah nanti? Allah tidak ada perintah wajib punya mobil, Allah tidak ada perintah wajib punya rumah. Allah suruh kita bertobat, Allah suruh kita meninggalkan apa yang Dia tidak suka. Tuntas urusan dunia ini. Saat kita memenuhi maunya Allah, maunya istri saja kita diberi, kata dirinya punya cincin emas penuhi, saya ingin punya kalung emas penuhi, sampai kan jalan-jalan penuhi, minta sama istri diberi. Ada yang diberi, karena yang wajah tegang, ada yang diberi seminggu dia. Kenapa? Karena mau istri dan diberi. Maunya makhluk saja kalau tidak butuh dia dikasih Allah. Maunya Allah Allah tidak suka kita meremehkan sholat. Allah tidak suka kita meninggalkan sholat. Allah tidak suka kita menunda-nunda saleh. Allah tidak suka. Maaf ya. Jangan pernah merasa rugi kalau kita meninggalkan sesuatu apa yang dibenci Allah. Jangan pernah merasa rugi. Wallahi, jangan pernah merasa rugi. Waduh Buya, waktu saya masih kerja di tempat ini Buya, saya dapat uangnya puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Sekarang ketika saya meninggalkannya, saya dapat uangnya jadi kecil. Berkah menjadi kawan. Dan itu boleh jadi sebagai istirahat. Saat kita diberikan kemudahan-kemudahan, tapi sementara kita lalai dari Allah. Tinggalkan. Sudah bismillah. Walaupun hanya menjadi seorang, maaf saya punya kawan, akhirnya kemudian memilih menjadi apa? Jual tanaman. Lama-lama kemudian Allah memberi keberkahan.
Ada yang kemudian maaf memilih untuk menjadi apa? Pengumpul barang bekas. Tapi Allah itu kemudahan. Ada yang memilih untuk dorong berobat untuk jualan. Tapi kemudian Allah menolong. Karena janji Allah yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Buya ini mengatakan bahwa tidak ada pertolongan yang paling sempurna tolongnya, pertolongan yang kecuali pertolongan Allah. Pertolongan orang lain mereka tidak mampunya. Bantuan manusia sebenarnya ada imbang, ada sesuatu yang diharap. Tapi pertolongan Allah itu adalah pertolongan yang sempurna sebab pertaubatan. Taubat berkata sama orang tua, taubat berkata sama orang tua. Saya sejujurnya sehebat apapun kita kalau kita berkata sama orang tua, bertutur hati bukan hanya memukul orang tua. Sampai bersuami, sampai beristri, sampai punya anak, masih minta adil sama emak itu namanya durhaka sama orang tua. Kadang-kadang orang kampung bukan yang bantu orang tua, tapi memang mengungkit warisan. Bagaimana Allah boleh memberkahi hidup kita? Taubat ini sempurna, taubat ini taubatan nasuha. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Perintahnya tubu ikhtiar, bertaubatlah, wajib bertaubat. Terlebih dengan apa? Dengan taubatan nasuha, berjanji tidak mengulangi lagi, menyesalinya segala yang pernah dilakukan, sertakan dengan amal saleh. Terhubung dengan manusia, minta maaf apa yang menjadi hak mereka yang kita ambil, kembalikan hak mereka. Itulah taubat. Nah, tapi yang mau dibahas ini yang kedua, apa? Upgrade taatnya. Nah, ini tanpa sadar banyak orang yang sudah melakukan hijrah tapi tidak pernah upgrade taat. Banyak kasus kawan-kawan semua, sahabat semua minta maaf, ada kawan yang sudah meninggalkan riba, cuma tidak di-upgrade taatnya. Bertahan cuma 9 bulan, 6 bulan, 3 bulan, sudah itu balik lagi. Ya sama, meninggalkan pekerjaan yang mengandung riba, kemudian dia memilih jualan di pinggir jalan pakai gerobak, karena tadi biasa pakai dasi, pakai baju bagus, kerjanya di kantor ber-AC, kemudian berubah dengan jualan gerobak, kerja tidak sanggup, tidak ada kawannya yang mengambil lagi. Kata kawannya, kamu butuh baga. Nah, ini kalimatnya kan luar biasa, buyan full, bodohnya global. Kenapa dulu pakai dasi, dulu pakai baju bagus, sekarang maaf jemur-jemuran, panas-panasan, gerobak, dulu tinggal kerjanya di AC, Nabi dapat dicintaan di nomor rekening segala macam, sekarang aku di jalan panas-panasan begini. Salah ngaji kali, salah guru kali, maka akhirnya balik lagi. Yang terjadi dia kembali lagi berkembang dengan apa yang pernah dia dulu tahu tadi. Maaf Buya hanya ingin melihat diri dan kita semua bertahan istiqomah dalam bertaubat itu berat. Kalau memulai pertaubatan saja sudah berat, apalagi istiqomahnya dan taubat itu berat. Makanya upgrade taat itu. Bagaimana upgrade taat? Kita sudah tahu dari dulu bahwa tidak ada cara membuat kita semakin taat kepada Allah dan Rasulnya kecuali dengan ilmu. Kita tahu antara yang benar yang salah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini firman Allah. Allah nanya bukan perlu dijawab, tapi satu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ini menekankan bahwa
Orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak sama. Tuntut ilmu, ngaji, belajar sama ulama, belajar sama para guru. Supaya apa? Supaya bisa membedakan hak dan batil. Kalau tidak berilmu jadi masalah. Makanya mohon maaf, ngaji sepekan sekali dari rumah ini sebatas dapat motivasi, tambahan penguat akhlak ada. Ngaji fikih bukan di malam Selasa. Ngaji sama guru yang lain yang memang membahas khusus fikih itu kan. Ya tidak begitu. Kalau mau belajar fikih ibadah di rumah Abah, harinya hari Kamis. Kalau mau belajar fikih munakahat, harinya hari Jumat. Kalau mau belajar tentang sahwah Islamiyah, harinya hari Rabu. Kalau mau belajar tentang tasawuf nas, harinya hari Sabtu. Kalau Quran, kalau gini akidah, yang sama ustaz yang lain. Dan seperti itu kita menjadi orang yang tidak pernah puas dengan ilmu. Makanya saya salut orang yang suka melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu yang garansi surga itu Allah, garansi surga itu Allah. Jadi kalau ada ilmu nggak bisa. Kawan-kawan tahu yang namanya riba, itu sebab ada ilmu. Saya sempat menasihati, jangan beli sesuatu yang horornya tinggi. Musim durian, pergi ke kebun orang, nengok kue durian banyak, lebat minta ampun, sebatangnya tengok sampai apa 1000 buah, begitu penuh buahnya sampai sedahan-dahan pada terhitung 100 buahnya. Saking semangat tadi harapannya kita jadi kaya raya sebab jadi jual durian, sebab di Medan ada ucok durian, pengen juga jadi ucok di bakal final, pengen jadi ucok di Bangka. Datang pergi keluar yang punya durian lagi mentah, nampak lebih banyak buahnya, langsung tawar. Wah, hitung satu butir dijual 20.000 kali 1.000, 20 juta. Sudah tawar saja 15 juta, tawar 10 juta. Harapan yang untung bisa 10 juta. Itu gorong. Kenapa? Karena tidak jelas. Masa belum tahu bagaimana kondisinya. Seminggu setelah dibeli, pas datang terpak tahan. Mati mudik durian saja. Yang mengikut mati mudik. Duit yang dipakai yang ditabungkan duit itu kawinnya. Apapun duit kawin punya mimpi diracun ini. Jangan main. Maka setelah bikin muamalah saja kalau nggak ada ilmu jadi masalah. Ada muamalah yang ringan, beli telur itu akan ringan. Tidak ada yang tahu si telur itu bagus atau tidak. Tapi keumuman telur ayam itu 99% bagus. Beda kan. Tapi kalau telur yang sudah masak itu masih ada telur itu kan belilah yang sudah nyatu. Belilah yang sudah ada, itu agama ajaran kita. Yang lainnya itu berapa memang. Tengok, kita yang periksa antara itu ada untuk yang barangkali yang kedua. Tukang jual tukang beli, tadi hidupnya, orang tengoknya di burung mang. Tak tahu burung awak di burung di mana ini ulat di mana tak panggil kan ulat, tapi dia beli. Pasti beli, ulat kembali beli ya. Tidak jadi melima udah jadi. Dibatalkan di tempatnya, di majelisnya hukumnya halal. Sebelum meninggalkan majelis, kecuali boleh lagi bawa sekarang. Tadi beli, tak beli. Dulu lagi bawa, asal beli itu, ikhlas. Pas buke buruk ada-adanya. Ala kulli hal. Tahu seperti itu. Kita tidak belajar lagi tentang ilmu durian. Macam mana cara bikin durian itu asli bagus tak? Caranya macam mana? Ciumnya pakai gigi. Kalau pakai mulut mungkin terbatas, kalau pakai gigi terbuka kulitnya. Kau tahu isi dalamnya. Nah, ya kawan-kawan semua, kalau kita tidak pakai ilmu seperti itu. Nikah tidak pakai ilmu, kita banyak kasus. Saya punya suami, kami sudah punya anak juga. Suami saya luar biasa, dia amalannya luar biasa. Kakinya sampai pada ranah bersuluk.
Wah, tingkat para wali rupanya berzina, zina, selingkuh. Bagaimana sikap saya Buya? Saya dulu nyangka dia orang soleh, nyangka nih Pak. Saya paling takut dikira dia orang soleh. Kalau nyangka orang jahat daripada dianggap orang soleh. Udah. Seperti kisah dia pekan lalu tentang apa? Dianggap pintar bahasa Inggris, stres. Untung pulang haji kayak di doamu saja bagian. Udah di doamu saja bergenger. Karena kita ini rakyat hati, tidak ada ilmu. Terima teman kita yang laki-laki jangan berkaku-kaku dengan yang foto di Facebook. Wah, cantik ya, rupanya pakai filter. Lucu ya. Bisa-bisa pakai filter, bibir merah, bulu mata lentik, encok itu, nggak usah lah. Karena kita mudah tertipu ya. Jadi ada hukum yang mesti dipelajari sama kita ilmu, ya. Sama hidup di dunia ini kalau nggak ada ilmu, nggak akan pernah sampai. Kaidahnya sebagaimana mahfuzah sampai negara dewasa yang berjalan di atas relnya sampai, yang berjalan dengan ilmunya sampai. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Ada mengatakan ini omongannya Imam, perkataan Imam Syafi'i. Semua pakai ilmu, dunia pakai ilmu, akhirat pakai ilmu, dan dua-duanya pakai ilmu. Tidak ada yang tidak bisa. Maka memelihara taat wajib alaikum alaina bil ilmi. Makanya belajar. Ya kalau bisa digunakan, tadi saya pengen belajar memiliki dunia. Ikut motivasinya Syekh Abdul Qadir Jailani 18 tahun. Imam Muslim 18 tahun. Syekh Abdul Qadir Jailani berapa? 30 tahun lebih. Tidak pulang-pulang ke kampung halaman meninggalkan orang tua dalam rangka menuntut ilmu. Imam Muslim jadi duit sebanyak-banyaknya berdagang diminta anjing dari orang kaya. Duit penuh dihabiskan kepada ilmu. Imam Muslim, Imam Bukhari sekabut dunia, keliling dunia hanya untuk mengumpulkan satu hadis, bahkan baru ketemu 1 tahun dalam rangka menuntut ilmu. Orang dulu begitu. Imam Malik naik ke atap rumahnya, nyabutin atap rumahnya, dijual di pasar untuk ilmu. Saking pentingnya orang untuk ilmu. Kawan-kawan dari tempat barat, dari Kelapa, dari Kabupaten Bangka, keliling di mana-mana, bawa mobil, beli bensin, bahan bakar, tinggalkan kampung halaman, keluarga, orang begini, meninggal dunia, fisabilillah. Enggak takut, enggak dia orang miskin karena ini. Yang ada apa? Ilmu yang menjaga harta. Kalau kita sibuk cari harta, kita yang sibuk jaga harta. Tapi kalau kita sibuk cari ilmu, ilmu yang jaga kita. Jaga pelihara taat dengan ilmu. Panjang nih. Tapi Bu yang ingin mengingatkan, jaga dengan ilmu. 2, pelihara taat, jaga dengan persahabatan, lingkungan, circle. Allah yang baru dengar, ingat apa? Luaskan manfaat, sempitkan persahabatan. Ini harus dipahami. Jangan mudah berkawan, jangan mudah jadikan semua orang jadi sahabat. Harus dicari, harus diseleksi, harus benar-benar diperhatikan siapa kawan kita, karena itu akan menjadi terpilih kita. Berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, kalaupun kita tidak dapat minyak wanginya, kecipratan wanginya. Saya suka itu. Coba kalau antum semua ngaji di malam Selasa ini, saja. Ini sudah jam 10 lewat ini. Di WA sama istrinya, "Bang di mana?" Inilah pentingnya berkawan. Di lantai ini, di Darul Mahabbah, tengah bulan dia ceramah. Bawa nama Buya. Senang tidak ikut. Oh, ternyata sama Buya. Dia tahu sama buaya. Itu yang bahaya. Kadang-kadang orang suka pentingnya persahabatan itu. Orang bahkan bisa percaya dalam kita sahabat kita siapa.
Kawan orang yang senang sholat subuh, senang kecipratan keberkahannya. Berkawan sama orang yang senang menjalankan sunnah, terhubung dengan apa? Sedekah, terhubung dengan apa? Senyum. Kawan yang senang senyum saja kita pun dikenal sebagai orang yang baik, suka senyum. Padahal kawan yang senang senyum, kita yang kecipratan. Kawan sama kawan yang suka nraktir orang, suka berbagi, kemana-mana kita siap ikut, dibayar terus, ditraktir terus. Senang kita, orang yang ingin. Cicit kita bayar. Tapi begini, pentingnya persahabatan. Maka beliau mengingatkan kembali, pilih-pilih sahabat, tapi boleh meluaskan kebermanfaatan. Ini penting, tidak main-main. Jadi cerita sebagai penguat ISW dalam rangka persahabatan kawan tadi, coba kawan-kawan semua perhatikan, kita membuka diri untuk orang-orang baik dalam hidup kita, tapi kita harus dalam tanda kutip ya menyeleksi. Jangan sampai ketika kita tidak memiliki kapasitas untuk membentengi diri kita yang ikut dengan orang-orang buruk. Bukan tidak boleh berkawan. Orang buruk itu bukan untuk dijadikan sahabat sejati, tapi apa? Jadikan jalan untuk dakwah, iya. Berikan kebermanfaatan agar dia berubah, iya. Tapi tidak dijadikan sebagai sahabat selama mereka masih sifat buruknya. Sudah banyak kasus. Maaf, tahu LGBT? Kalau Anda tulis saja di Facebook LGBT, Anda akan dia apa namanya? Di banner ya, gak bisa Anda main Facebook. Mereka kompak menyukai, menyenangi dan membela LGBT. Tapi kalau antum tahu betapa buruknya pergaulan, persahabatan, salah kawan, berkawan kayak orang yang LGBT. Kalau Anda tidak kuat, Anda mati ya, serius. Maaf, orang yang LGBT itu, kalau dia cinta, lupa seragam. Kalau dia benci, dendam sedendam. Tolong yang bertanyakan tentang sedikit. Tapi tidak ada secara kalau kamu kajian jarang dilihat orang LGBT. Dan datang ke rumah itu. Jangan sampai dengan ini orang LGBT di mana? Hati-hati ya. Jangan pulang sekali pakai celana pendek habis. Pulang masuk orang. Apalagi yang kesannya apa? Profesional. Dijadikan sebagai apa? Kerjaan. Kemaksiatan mengandalkan mana-mana. Sebab pertama akhirnya yang terjadi. Kalau tidak terkena penyakit, entah itu AIDS, HIV, kucing nana, segala macam lah. Saya dapat data, ada sahabat kita di sini percaya, tanya sama beliau ada di sini. Dia tahu menangani orang HIV AIDS. Hampir 90% sebab AIDS, HIV, sebab hubungan sejenis. Itu pergaulan. Itu kawan. Tanya kawan kita ada di sini yang kerja di rumah sakit. Tahu tanya, apalagi kerjanya ngurus itu ngeri. Namun begini. Kawan sama orang yang suka nipu. Kita yang percaya. Kalau kawan semua tidak percaya, berkawan sama nipu. Ternyata apa? Dia pinjam KTP kita diam-diam, dia pinjam online. Atas sama kita yang orang transfer duit gede, tapi yang pinjamnya orang lain. Kita yang ditagih, ini masalah. Tolong persempit persahabatan dalam bentuk selektif, perluas kebermanfaatan. Oke, orang yang melihat
dengan setelah dia dengan ilmu, setelah dengan persahabatan, berkawan dengan orang saleh, berkawan dengan orang baik, maka dia harus menguatkan taatnya pada amalan sunnah. Itu yang tadi disampaikan di awal. Amalan sunnah. Nah, amalan sunnah ini penutup, penambah atas amalan-amalan wajib yang boleh jadi ada yang kurang. Orang berkaifah itu karena ada istimewanya, ada tambahannya, ada bonusnya. Jadi kalau kita sholat di waktu macam membeli martabat biasa, tapi kalau campur lagi dengan keju, tambah lagi dengan jamu, tambah lagi dengan lain, menjadi martabat istimewa. Makanya orang punya gairah kalau ada tambahan, kalau tidak ada tambahan itu biasa saja. Makanya gairah taat itu dihidupkan dengan pasrahul khairat, menolong kebaikan dengan ihya sunnah, hidupkan sunnah. Hidupkan sunnah itu penting. Banyak nanti kawan semua. Untuk yang ketiga ini saran dia, ingat supaya apa? Berbeda, ada diferensiasi amal ibadah kita dengan yang lain. Kalau orang cuma sibuk hanya sholat 5 waktu, tambah dengan qobliyah ba'diyah. Kalau orang hanya sibuk dengan hanya qobliyah ba'diyah, tambah dengan duha. Tentu bergairah. Maka anak muda seusia kita semuanya yang sebaya hari ini berlomba-lomba dalam rumah tangga, ingat tidak variatif, tidak bergairah. Makanya rumah kalau ikut kajian cuci munakahat, ada kebiasaan orang Madinah. Apa kebiasaan orang Madinah kalau berhubungan badan suami istri? Apa? Laki di atas, istri di bawah. Ini ada anak kecil. Anak-anak kalau dikondisikan ya, beritahu tentang kisah ini, kisah yang lain. Itu kebiasaan. Maka ketika datang syariat Islam, Islam tidak melarang soal gaya. Silakan bervariasi. Laksana sedang mencocokkan. Nah, nyangkul sebelah kanan kiri, nggak nyangkul sebelah kiri, nggak terbang sampai nyangkul. Itu variasi. Saya mau begini, itu akan memelihara semangat. Hamasah dalam rumah tangga itu. Kalau kami pernah sering lucu, ada kawan yang percaya kalau dia cerita Nabi itu mandi berdua dengan istrinya, mandi berdua. Dia sudah hampir 20 tahun rumah tangga, tidak pernah mandi berdua. Semenjak bertahun dengan kami, akhirnya terteh dia mandinya terus. Ini ilmu hamasah. Jadi mesti ada menghidupkan sunnah dan rumah tangga, ya, ada sunnah-sunnah yang dihidupkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena sudah lewat waktunya. Alamat 15 rumah lahir batin, taubat, taat, manfaat, berkah. Oh, itu saya selesaikan. Cuma saya bataskan pada melihara dengan ilmu, dengan lingkungan, dan dengan hidupkan sunnah. Tambah dengan sunnah sebagai penguat. Nanti akan tambah penguat. Oleh karena itu, wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang taat itu Allah dan Rasulnya, dia akan dapat kemenangan dan aman. Bahkan wa tudkhilul jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang di dalamnya mengalir air, yang di bawah mengalir air yang jernih, air yang nikmat, pemandangan yang luar biasa. Pemandangan air ini pemandangan surga digambarkan, karena dulu pada pasir di Mekah, di Madinah, di Saudi, di Arab itu yang namanya air itu aneh. Beda dengan sekarang sudah masuk akhir zaman. Oleh karena itu, salah semua yang kami cintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk istiqomah lagi. Tidak hanya di sini maksud saya, dimanapun. Insya Allah itu yang akan menjadi kita. Walau haqqa batil takul haqqa wa antum ta'lamun. Sebab itu tahu karena kita berilmu baru dengan hak dan batil karena kita tahu. Itu saja pengalaman batin yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah melihat suka studi sebagai informasi. Apakah saya sudah menyampaikan belum? Malam ini juga malam kaji istimewa. Bang Kobi kita ada Bang Kobi? Alhamdulillah. Terima kasih abangku, sahabatku.
kandidat. Beliau ini masih muda, umur baru 20-an, tapi geraknya ini menginspirasi banyak orang, terkhusus bakat Belitung. Kalau orang semua dengar ada rumah makan namanya Lempah Kuning Muara, inilah ownernya. Memang spektakuler. Beliau ini punya usaha Lempah Kuning Muara yang dekat daerah menuju ke Pasir Padi atau Taman. Gila saya Lempah Kuning Muara sudah mengangkat harkat martabat orang Bangka lewat Lempah Kuning. Yang makan Lempah Kuning beliau ini bukan hanya orang Bangka, orang Jakarta, orang Sulawesi, bahkan orang luar negeri. Orang luar negeri lah makan Lempah Kuning. Dulu tidak percaya orang luar negeri makan Lempah Kuning, tapi setelah ada Lempah Kuning Muara ini, di bawah senang ditampung orang Lempah Kuning. Jadi beliau ini malam ini ada hajat yang istimewa. Beliau bilang ke dia, apa kawan-kawan kami waktu kami berangkat makan rumah, makan beliau besok pulang dari haji. Buya malam perasaannya punya akidah anak itu, dan pulang masak sendiri. Jadi beliau lah yang masak kambing. Beliau ini beli kambingnya sama Profesor Husni. Profesor Husni ini hampir 8 tahun kalau tidak salah memang sudah punya hubungan dekat dengan kambing. Tapi tidak LGBT ya, ini memang normal hubungannya dengan kambing. Tidak ada dari Masya Allah itu kan, pesan kambing dipotong khas, jadi benar-benar dibakar dulu, baru kemudian diolah bumbunya oleh Bang Obi. Kedoakannya anak beliau ini menjadi anak yang solid. Bang Obi dan istrinya yang pria dijaga Allah, diamanahkan anak yang solid, dititipkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan yang paling penting apa? Usahanya berkah. Orang kalau usahanya berkah, ajak bantu kita. Dan saya mendoakan semua yang tidak diberikan keberkahan dalam usaha. Salam hormat Bang Obi, semoga memberikan acara. Kami kita doakan Al-Fatihah. Alhamdulillah ya syaitan dari saudara. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan belum tidak pernah yang bersama kita selalu selalu dengan amat mungkin dari yang Alhamdulillah ya syaitan dari Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakir hamdan hamdan fir'aun wa yuqam wa zina. Ya Rabbana alhamdulillah alladhi bi yadihi al-qadri 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Allahumma ya Allah, hadir malam ini di pondok pesantren yang kami cinta dalam rangka malam ini di bulan Haram, di bulan Muharram. Kami kumpul ya Allah, membawa segala kekurangan keterbatasan kami. Kami sadar bahwa kami ini banyak salah, banyak dosa, banyak khilaf sepanjang hidup kami. Kami ingin berubah ya Allah. Kami ingin taubat setaubat-taubatnya dengan taubatan Rasul. Ampuni sebanyak apapun dosa yang pernah kami perbuat sepanjang hidup kami. Ampuni sebusuk apapun dosa-dosa masa lalu kami ya Allah. Izinkan kami menjadikan hidup kami yang akan datang hidup yang lebih baik, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bikinkan kami semua rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Bikinkan untuk kami anak yang soleh-solehah. Titipkan kepada kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, fisik badan yang sehat dan batin. Ya Allah, berikan kami kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam sholat, kenikmatan dalam baca Quran, kenikmatan dalam zikrullah, kenikmatan dalam puasa, kenikmatan dalam sedekah, kenikmatan dalam umrah dan haji, kenikmatan dalam berbakti kepada kedua orang tua, kenikmatan membina rumah tangga yang barokah ya Allah, dan kenikmatan dalam kasih sayang. Hindari kami semua dari dosa dan maksiat. Izinkan kami semua ya Allah, Kau kumpulkan di surga-Mu
jauhkan kami dari siksa neraka. Kami hadir pula ya Allah di majlis ini, ya Allah, melangkahkan kaki meninggalkan rumah dengan harapan terhitung sebagai fisabilillah dalam hidup kami. Kami ingin ya Allah meninggalkan dunia ini, meninggalkan kebermanfaatan, meninggalkan karya, meninggalkan warisan-warisan yang bermanfaat untuk diri, keluarga, masyarakat dan agama kami ya Allah. Ya Allah, kami hadir di sini pun dalam rangka mendoakan anak sahabat kami, anaknya Bang Robi dan Yulia, jadikan anak yang saleh. Dengan akikahnya kau muliakan, kau angkat derajatnya dan derajat orang tua dan keluarga besarnya ya Allah. Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha mengabulkan semua doa dan pinta. Ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah, jauhkan kami dari su'ul khatimah. Siapapun di antara kami yang merindukan tanah suci, undang kami ke Baitullah. Kami rindu Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Ya Rabb, siapapun yang sedang diuji sakit, angkat sakitnya. Siapapun yang sedang diuji utang-utang, berikan kekuatan sebelum wafat untuk menuntaskan semuanya. Siapapun di antara kami yang diuji ekonominya, hadirkan rezeki yang halal dan barokah bagi Allah. Siapapun yang sedang diuji rumah tangganya, ikat, kuat, kokohkan rumah tangganya dalam iman dan Islam. Kabulkan semua doa dan minta kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayna shighara. Rabbana atina min rahmatin wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Yang benar datang dari Allah, yang salah semua dari salah saya, hilaf saya, bodoh saya, kurang saya, kepada Allah minta ampun, kepada sahabat semua minta maaf dan batin, minta doa, punya besok berangkat bersama Mas Zaki ke tanah suci, bahwa jemaah hampir kurang lebih 40 orang dalam rangka Allah bulan Muharram. Kemudian insya Allah bulan September pun sudah full. Nanti akan dibawa oleh Abah Mas Mahmud dan Bang Irfan, dan insya Allah juga di bulan Oktober. Silakan yang pengen bawa jamaah, yang pengen bantu jadi marketing, hubungi ya Mas Zaki. Insya Allah siapa tahu jadi wasilah rezeki. Ya, bulan Oktober nanti berangkat ke Ustaz Sugani dan Ustaz Bima. Oh nanti insya Allah ini diberi kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat lahir batin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.